Halo Sobat Corong ID, berbagai dampak telah terjadi semenjak invasi Rusia ke Ukraina. Ternyata, Rusia bersikap acuh, meski Amerika menggembar-gemborkan Rusia. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже других. Kini, Rusia mengklaim sudah tahu masa depan dunia. Sobat Corong ID, bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum ke pembahasan, admin sarankan untuk tekan tombol merah, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tahu informasi terbaru dari kami. Sobat Corong ID, dampak yang ditimbulkan Rusia masih menjadi ketegangan bagi warga Ukraina. Banyak negara barat memberikan sanksi kepada Rusia. Tetapi, negara beruang merah itu semakin mengacuhkan sanksi-sanksi barat. Rupanya, Rusia sudah tahu masa depan dunia. Sebut saja Amerika, yang telah mengecam penuh operasi militer khusus itu ke Ukraina. Tak heran Amerika berikan sanksi kepada Rusia. Presiden Amerika, Joe Biden, langsung turun tangan, begitu mendengar kabar invasi Rusia ke Ukraina. Dan tanpa pikir panjang, Amerika langsung menghantam beberapa bank terbesar di Rusia, termasuk Sberbank dan VTB Bank. Bukan hanya itu saja, Amerika juga telah mengurangi lebih dari setengah impor teknologi Rusia. Amerika bertujuan untuk menargetkan oligarki ke negeri beruang merah tersebut. Tak hanya itu saja, sanksi Amerika juga meliputi 12 perusahaan besar Rusia, serta raksasa energi Gazprom. Menurut admin, tentu saja, ini akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi Rusia, mengingat pengeluaran biaya perang mencapai 20 miliar AS atau setara 287 triliun per harinya. Invasi Rusia terhadap Ukraina diperkirakan menelan biaya sekitar 288 triliun rupiah setiap harinya. Rusia akan bangkrut, jika selama 10 hari Rusia tak mampu menahan Ukraina. Rusia diharuskan lakukan negosiasi, karena Rusia tak memiliki senjata dan sumber daya yang tersisa. Tidak sampai di situ saja, Amerika juga telah melarang Rusia meningkatkan modal pasar keuangan barat. Ditambah lagi, Amerika juga telah membatasi ekspor teknologi pertahanan dan aeronautika ke Rusia. Di sisi lain, rupanya sekutu Amerika juga memberikan sanksi kepada Rusia. If there is annexation, it will be sanctions. Uni Eropa misalnya, yang menargetkan 70% pasar perbankan Rusia. Berbeda lagi dengan Inggris, seluruh aset bank Rusia VTB dan produsen senjata Rostec dibekukan dalam waktu beberapa jam. Tak hanya negara barat, beberapa negara Asia juga memberikan sanksi berat kepada Rusia. Japan has decided to impose the following sanctions. Walaupun Rusia masih punya cadangan keuangan karena masih menjalin hubungan dengan China, tetapi, tak hanya negara barat saja yang memberikan sanksi kepada Rusia, melainkan negara-negara di Asia, juga ikut menekan Rusia. Singapore will impose sanctions on Russia over its invasion of Ukraine, including blocking financial transactions. Sobat Corong ID, negara barat dan Asia telah menekan Rusia. Meski begitu, Vladimir Putin masih tetap tenang dan seperti tak terpengaruh dengan sanksi barat dan Asia. Malah, seperti yang kita tahu, Rusia malah membombardirkan wilayah Ukraina. Karena Putin sudah tahu masa depan Amerika, yang disebutnya bukanlah negara yang paling penting di dunia. Lalu, negara manakah yang dimaksud Putin? Dilansir dari Reuters 2020. Putin menyebut, China dan Jerman yang kini tengah memasuki status negara superpower. Menurut Putin, peran Amerika sudah berkurang. Sebaliknya, bobot politik serta ekonomi China dan Jerman tengah menuju status negara adidaya. Jika AS tidak siap untuk membahas masalah global dengan Rusia, maka Rusia siap untuk berdiskusi dengan negara lain, kata Putin. AS tidak bisa lagi mengklaim eksepsionalismenya. Tambahnya, tak heran jika Rusia sudah tak memperdulikan Amerika. Sobat Corong ID, menurut Putin, Amerika kini bukanlah negara yang memiliki peran penting, yang menurut Putin, peran Amerika sudah berkurang. Rupanya, tujuan akhir Rusia adalah mewujudkan negara Rusia Raya untuk kembalikan kejayaan Uni Soviet. Bagaimana pendapat kalian tentang kedua negara yang disebut Putin, dan apakah Rusia akan berhasil kembalikan kejayaan Uni Soviet? Silakan kalian beramai-ramai serbu dengan argumen kalian di kolom komentar. Sekian dari kami,
Admin undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa lagi.